Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada. Malam hari ini mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Kita mau bersyukur untuk setiap yang sudah Tuhan berikan atas kehidupan kita. Malam ini kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan. Kiranya kita boleh menyiapkan hati kita. Kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah kasih rahmat setia-Mu ya Tuhan. Sampai detik ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk kami datang menyembah-Mu. Semuanya karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Bapa, malam hari ini kami mau datang dengan segenap hati kami. Sebab hanya Engkau Tuhan, satu-satunya pribadi yang mengenal setiap kami. Seluruh isi hati kami Engkau tahu Tuhan. Karena malam ini kami mau datang membawa pujian penyembahan kami sebagai ucapan kami, ungkapan kami mengasihi Tuhan. Makasih Bapa bahwa kami lebih dalam untuk menikmati hadirat Tuhan, menikmati indahnya saat-saat bersama dengan Tuhan. Mari buka hati kita malam ini. Bapak Ibu Saudara, sama-sama datang sembah Dia. Terima kasih. Naikkan ucapan syukur kita, naikkan pujian, penyembahan. Sebab Tuhan merindukan setiap umatnya untuk datang. Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami datang menyembah-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku.
Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku, isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Kau yang mengenal setiap kami. Tuhan, Kau tahu isi hati kami. Hanya Engkau. Mari dengan segenap hati, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku bawa kami Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hanya Engkau Tuhan. Mari malam hari ini izinkan Tuhan memelukmu dengan kasih, sebab Dia mengenal siapa kita. Tiada yang tersembunyi ya bagimu ya Tuhan. Seluruh isi hatiku Engkau tahu. Kau tahu, dan bawaku bawa kami Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Biar Kau mendekap setiap kami ya Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal Engkau.
ada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku, isi hati, Kau tahu, Kau tahu, dan bawa kami Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal. Hanya Kau Tuhan, pribadi yang mengenal. Kau yang mengenal hati kami. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawa kami untuk lebih dekat, padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. tinggal dalam dekapan-Mu Tuhan. Mari malam ini nikmati indahnya dekapan Tuhan. Biar kasih-Mu mengalir melingkupi kami Tuhan, dimanapun kami berada malam hari ini. Biar kuasa-Mu Kau nyatakan setiap umat-Mu yang datang malam ini, biar boleh merasakan pribadi-Mu ya Tuhan. Yes, Jesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam gelap ku melihat Kaulah harapan. Dalam lemah kuasa-Mu nyata sempurna. Dalam gelap ku melihat Kaulah harapan. Dalam lemah kuasa-Mu nyata sempurna. Dalam gelap ku melihat, Kaulah harapan. Dalam lemah kuasa-Mu, lemah kuasa-Mu nyata sempurna. Dalam gelap ku melihat, Kaulah harapan. Dalam lemah kuasa-Mu, kuasa-Mu nyata
lemah kuasa-Mu, lemah kuasa-Mu nyata sempurna, sempurna, sempurna. Kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu sempurna, sempurna, sempurna. Kuasa-Mu, kuasa-Mu sempurna. Kami naikkan pujian syukur kami. Anugerah-Mu anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Sebab kami hidup oleh karena kasih-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, Bukan karena kekuatan-Mu. sebab oleh anugerah Tuhan. Anugerah-Mu Kami bersyukur Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Engkau yang hidup oleh karena kasih anugerah Tuhan. Anugerah, naikkan pujian ini dengan segenap hatimu, nyatakan anugerah-Mu. semua karena anugerah-Mu, Bukan karena kekuatan-Mu. sebab oleh anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Oh, anugerah-Mu. terima kasih, kami bersyukur Bapa. Semua karena anugerah-Mu, Bukan karena kekuatanku. anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih
anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami hidup. Kami bersyukur kami boleh kuat sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Melewati setiap perkara hidup kami. Kami tahu percaya kami senantiasa berpegang teguh. Karena kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan setiap umat-Mu yang mencari dan mengandalkan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu. Semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatanku. Bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu Tuhan. Kasih-Mu. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini kami boleh berjumpa kembali di Mesbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan, bukakan setiap rahasia firman-Mu bagi kami agar kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Boleh kami hidupi, kami lakukan serta menghasilkan buah. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Dan malam ini kita akan sama-sama melanjutkan bacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya bacakan kesaksian yang sudah masuk. Tetaplah percaya pada Tuhan, tetap berharap, tetap berserah pada Tuhan. Apapun kondisi keadaan kita harus tetap percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Iya, baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie. Saya mau berterima kasih ya atas pelayanan Ibu lewat Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur di YouTube. Setahun yang lalu saya kena kanker rahim dan saya akhirnya dioperasi karena kankernya itu sangat ganas dan kata dokter cepat sekali menyebar. Dan akhirnya saya kembali medical check up ya bulan Juli yang lalu. Dari yang mengoperasi saya dulu dia bilang selamat. Ya, tetapi memang saya harus rutin check up setiap setengah tahun sekali, setiap 6 bulan. Ya, panjang sekali Bu kalau mau diceritakan dari awal ya, tetapi saya bersyukur ya karena saya tidak menjalani kemo dan juga radiasi. Saya mendapat kekuatan dan keteguhan hati untuk tidak kemo dan juga tidak radiasi melalui khotbah yang Ibu sampaikan tentang ya, saya melalui khotbah Ibu sampaikan tentang Gideon. Bahwa di sana Ibu katakan lewat firman Tuhan harus ada tindakan iman kalau kita percaya kepada Allah. Saya sudah mengikuti channel Ibu sejak COVID ya, sekitar bulan Mei 2020 yang lalu. Waktu itu channel Ibu tuh muncul sendiri ya di HP saya. Berkali-kali ya muncul terus dan setiap kali muncul saya masukkan ke tempat sampah. Oh. Ya karena saya pikir aduh nggak enak ya kok kayak mak-mak ini ya. Sampai suatu siang karena penasaran setiap
kali aku buka HP yang muncul ya khotbah ibu terus. Jadi satu hari saya klik. Ketika saya mendengar kok lagunya mirip dengan lagu di gereja lama saya, di gereja saya ketika saya masa remaja. Iya, yaitu di gereja Presbyterian Pemantang Siantar. Lalu saya agak tertarik juga. Jadi dari situ saya coba-coba untuk ikut mesbah doa. Dan ternyata ya di mesbah doa ibu selalu mendoakan orang yang sakit. Dan waktu Ibu Debbie bilang, mari saudara ya yang mengalami sakit, tumpangkan tangan di bagian yang sakit. Saya pun mencoba. Dalam hati saya ya untung-untung kalau sembuh ya. Saya kan tidak usah menderita dan sembuh gratis. Ternyata saat itu kaki saya yang sebelah kanan mengalami syaraf kejepit, kata dokter. Kalau dipakai untuk jalan apalagi turun tangga, satu kakinya itu ya sakit sekali. Ketika saya ikut ya ibu mendoakan yang sakit, saya tumpangkan tangan di kaki saya, saya sembuh Bu. Jadi dari situ saya tambah semangat untuk mengikuti mesbah doa. Besok malamnya saya ikut lagi ya, dan saya ikuti lagi ketika waktu itu punggung saya sakit sekali, kalau tidur susah, ya bahkan kadang saya harus tidur tertelungkup ya karena kalau buat tidur dalam posisi yang lain sangat tidak nyaman, sakit. Dan pada waktu itu ibu berdoa, saya juga meletakkan tangan di bagian yang sakit. Puji Tuhan ketika saya bangun besok paginya badan saya terasa segar. Ya tidak sakit, bahkan sampai sekarang sudah bertahun-tahun tidak pernah kambuh lagi. Sejak saat itu saya disembuhkan Tuhan, haleluya, puji Tuhan ya. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus ya yang adalah sumber kesembuhan, juga terima kasih buat Ibu Debbie ya. Saya juga sembuh dari sakit jiwa ya seperti yang Ibu saksikan. Ya kesaksian ibu-ibu yang lain ya, Tuhan juga sembuhkan saya lewat mesbah doa, mesbah syukur ya, ada firman Tuhan yang disampaikan. Semoga kesaksian saya ini ya bisa menguatkan yang lain dan juga Ibu Debbie tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati ibu. Dari saya Ibu Limong ya, dari saya ibadah kebaktian di Pekanbaru. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan saudara, kita melihat bahwa ya Tuhan itu ajaib dan Tuhan itu luar biasa ya. Seringkali ketika kita ya awalnya mungkin ibu hanya coba-coba berpikir ya siapa tahu sembuh, tapi ternyata ya Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara ya, dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ya sakit apapun ketika kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, berserah, berharap, maka tidak ada perkara yang mustahil. Ya karena itu saudara ya itulah yang firman Tuhan katakan, jadilah sesuai dengan imanmu. Karena ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan maka itu akan terjadi. Ya jadilah sesuai dengan imanmu, dan itu boleh terjadi ketika kita ini menaruh harap dan percaya kita hanya kepada Tuhan. Baik ya, terima kasih Ibu dari Pekanbaru. Kita akan melanjutkan sekarang pembacaan firman Tuhan. Sekarang sudah di Ayub pasal 35. Judul perikopnya Allah memperhatikan penderitaan manusia. Kemarin kita lihat bahwa Elihu menyatakan argumennya, tanggapannya terhadap ya apa yang dikatakan oleh Ayub, di mana Ayub menuduh Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu curang. Ya, dan apapun yang kita alami dalam hidup kita, jangan pernah menuduh Tuhan itu curang, tidak adil, tidak tahu kebenaran dan lain sebagainya. Jaga mulut kita ketika kita sedang ada dalam pergumulan sehingga kita tidak berdosa, saudara. Ayub 35 dikatakan di sana Allah memperhatikan penderitaan manusia. Yang pertama, maka berbicaralah Elihu, inikah yang kau anggap adil dan yang kau sebut kebenaranku di hadapan Allah? Ya, Ayub terus berkata bahwa dia benar, dia benar, dia benar, tidak ada satu kesalahan. Tetapi
Ya justru ketika dia berkata dia benar, mulutnya ya mulai mengucapkan kata-kata yang jahat terhadap Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak adil dan lain sebagainya. Makanya Elihu berkata, ya inikah yang kau anggap adil, yang kau sebut kebenaranku di hadapan Allah? Kalau engkau bertanya, apakah gunanya bagiku? Apakah kelebihanku bila aku berbuat dosa? Ya, jadi Ayub itu ya sudah berkata ya dalam hatinya dia bilang kan sia-sia dia sudah hidup benar tapi buktinya dia tetap mengalami pencobaan yang berat. Malah dia bilang orang-orang yang fasik itu mujur. Ya mereka tidak mengalami sakit, tidak mengalami penderitaan. Sebaliknya dia yang hidup benar berkenan malah hidupnya tertekan. Jadi ya Ayub dalam hati mulai mempertanyakan apakah gunanya bagiku, apakah kelebihanku bila aku berbuat dosa. Jadi Ayub berkata ya sama aja ternyata mau hidup benar, mau hidup berbuat dosa ya sama-sama juga menderita gitu ya. Elihu berkata, akulah yang akan memberi jawab kepadamu dan kepada sahabat-sahabatmu bersama-sama dengan engkau. Ayat yang kelima, arahkanlah pandanganmu ke langit dan lihatlah, perhatikanlah awan-awan yang lebih tinggi daripadamu. Ya, seringkali ketika kita ini karena masalah, persoalan, pergumulan dan karena ketidakmengertian kita akan rencana dan kehendak Tuhan sehingga kita ini mulai berkata-kata, menuduh Tuhan dan kita lupa bahwa kita ini gak ada apa-apanya. Ya bahkan Elihu berkata, kamu lihat kepada awan-awan, kepada langit yang lebih tinggi daripadamu. Ya dia bilang ayat 6, jikalau engkau berbuat dosa, apa yang akan kau lakukan terhadap dia? Kalau pelanggaranmu banyak, apa yang kau buat terhadap dia? Jadi ketika Ayub berkata bahwa percuma dia hidup benar, percuma dia hidup saleh, tapi ternyata juga dia mengalami penderitaan, bahkan ya terkesan Ayub menuduh Tuhan itu curang. Lalu Elihu berkata kalau engkau memilih untuk hidup berdosa, ya dikatakan di sana, emangnya Tuhan rugi apa? Ya apa yang bisa kau perbuat terhadap dia? Kalau kau hidup berdosa, kalau kau memilih untuk melakukan jalan yang salah, ya Tuhan tuh nggak pernah rugi. Tuhan tuh nggak rugi ketika engkau melakukan dosa. Ya lalu apa yang dapat kau lakukan terhadap dia, terhadap Tuhan? Kalau pelanggaranmu banyak, emang apa yang bisa kau perbuat terhadap dia? Ya jadi Tuhan itu kalau kita berbuat dosa ya Tuhan tidak rugi saudara. Ketika Ayub berkata memilih untuk ya percuma aku ini hidup benar, percuma aku hidup saleh, toh juga aku mengalami penderitaan yang lebih menderita daripada orang fasik dan orang berdosa. Jadi Elihu mencoba memberitahukan kepada Ayub kalau kau memilih untuk berdosa ya Tuhan tuh tidak rugi. Emangnya apa yang bisa kau perbuat terhadap Tuhan? Ya Tuhan tuh tidak rugi kalau manusia memilih untuk hidup dalam dosa. Memang saudara seringkali mencoba membawa orang kepada jalan yang benar itu susah sekali. Saya ini ketemu dengan orang-orang yang hidup ya mengikuti keinginan daging. Bahkan kalau saya nasihati firman Tuhan yang ada justru mereka itu memusuhi saya. Yang ada itu mereka menjauhi saya. Ya tetapi kalau mau dipikir-pikir memang ya dari sisinya Tuhan itu tidak ada ruginya kalau manusia itu memilih untuk terus hidup berdosa, berzina, selingkuh, merokok, minum, mabuk, judi, ya kepahitan, kecewa. Ya itu tidak merugikan Tuhan saudara. Kok seolah-olah orang-orang berdosa itu merasa kalau dia melakukan dosa itu ya Tuhan yang butuh sehingga mau dicari-cari gitu loh. Ya Ayub pun merasa begitu sehingga Ayub bilang ya sama aja toh jalan orang fasik sama jalan orang berdosa. Elihu mencoba menegur dan berkata ya kalau kau berbuat dosa emang Tuhan rugi apa? Kalau kau pelanggaranmu banyak emang apa yang bisa kau perbuat terhadap dia? Ayat 7 Elihu berkata jikalau engkau benar apakah yang kau berikan kepada dia atau apakah yang diterimanya dari tanganmu? Sebaliknya Elihu berkata kalau kau hidup benar memangnya Tuhan itu untung apa? Tuhan tuh gak pernah untung karena kebenaran kita. Tuhan itu gak pernah untung karena kebaikan kita. Tuhan juga gak pernah rugi waktu engkau memilih untuk hidup berdosa. Tuhan gak pernah rugi waktu engkau memilih untuk ya hidup mengikuti jalan setan dan tidak peduli dengan Tuhan. Tuhan tuh gak pernah rugi juga gak pernah untung.
Ya, dan Ayub berkata di sana, hanya orang seperti engkau yang dirugikan oleh kefasikanmu dan hanya anak manusia yang diuntungkan oleh kebenaranmu. Ya, Elihu berkata, kalau kau hidup berdosa, yang rugi ya kamu sendiri. Karena Alkitab berkata, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kalau kau menabur dalam daging, ya kau menuai kebinasaan, hidup terkutuk, hidupmu menderita, ya hidupmu penuh dengan penderitaan, malapetaka. Sebaliknya, kalau kau hidup dalam kebenaran, maka kau juga yang untung. Kenapa? Karena kau mengalami kehidupan kekal. Engkau diselamatkan, bahkan ketika engkau mati pun engkau tidak perlu takut karena ada jaminan keselamatan bagi orang yang mau sungguh-sungguh hidup mengikuti firman Tuhan. Jadi Elihu mencoba memberi penjelasan kepada Ayub, Tuhan tuh ndak rugi kalau kau berdosa, Tuhan juga ndak untung kalau kau hidup benar. Ya, kadang-kadang saudara memang kita ini ingin mengetahui ya, apakah kesetiaan kita, keyakinan kita itu benar-benar akan memberikan upah ya, kebaikan bagi kita. Inilah yang menyebabkan Elihu berbicara tentang pokok ini ya. Jadi kesimpulan Elihu itu adalah bahwa ya kalau manusia hidup berdosa ya kau yang tanggung akibatnya. Kalau kau mau memilih hidup benar ya kau juga yang akan menikmati upahnya. Karena semua manusia akan menanggung tanggungannya sendiri-sendiri dan setiap manusia akan menanggung upahnya sendiri-sendiri sesuai dengan apa yang dilakukannya di bawah matahari, di bawah kolong langit ini saudara. Lalu di sana Elihu berkata, ya orang menjerit oleh karena banyaknya penindasan, berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berkuasa. Tetapi orang tidak bertanya, di mana Allah yang membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam. Seringkali ketika kita ini menghadapi pencobaan, kita baru menjerit ya, ketika kita tertekan, menghadapi masalah. Kita berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berkuasa. Tapi banyak orang itu hanya ingin mencari pertolongan saja datang sama Tuhan. Ya, mereka hanya ingin mencari mujizat untuk bisa keluar dari jalan keluar hidup mereka. Mereka hanya ingin mencari pertolongannya ya, tetapi Elihu berkata tidak ada orang yang bertanya di mana Allah yang menciptakan aku, yang membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam. Yang memberi kita akal budi melebihi binatang di bumi dan hikmat melebihi burung di udara. Ayat 12, ketika itu orang menjerit tetapi ia tidak menjawab oleh karena kecongkakan orang-orang jahat. Sungguh teriakan yang kosong tidak didengar Allah dan tidak dihiraukan oleh yang maha kuasa. Apa itu teriakan kosong saudara? Teriakan yang hanya meminta pertolongan tapi tidak disertai dengan pertobatan. Ya, teriakan kosong itu hanya adalah doa-doa yang kita naikkan tanpa didasari rasa ingin ketemu Tuhan, berjumpa dengan pribadi Tuhan. Mari saat kita berdoa ya jangan hanya mencari pertolongan, jangan hanya meminta mujizat kepada Tuhan. Tapi rindukanlah pribadi Tuhan itu lebih dari pertolongannya, lebih daripada mujizatnya. Kenapa? Karena kalau kita berjumpa dengan pribadi Tuhan maka kita ini diberi hikmat pengertian untuk mengerti kenapa setiap penderitaan itu terjadi dalam hidup kita. Ya makanya saya itu selalu berkata kalau orang mau datang berdoa, minta didoakan kepada saya, Bu doakan supaya sembuh, Bu doakan supaya saya diberkati. Saya itu kadang gak mau, kenapa saudara? Karena orang-orang ini datang hanya mencari mujizat dan pertolongan. Makanya selalu saya bilang datang sendiri kepada Tuhan, cari Tuhan sendiri, berlutut kepada Tuhan. Maaf sekali lagi, konseling yang masuk ini ribuan konseling. Semua hanya minta didoakan supaya mendapat jawaban. Semua hanya minta didoakan supaya dapat pertolongan. Ya maka kita ini hanya ada teriakan kosong kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa teriakan yang kosong itu gak didengar oleh Tuhan. Tapi ketika kita datang dengan hati yang disertai pertobatan, kita datang sendiri kepada Tuhan berlutut di kakinya dan memohon ya agar Tuhan menyatakan dirinya secara pribadi. Ya, jadi orang yang sudah dewasa rohani itu datang kepada Tuhan, dia berkata, Tuhan, Engkau tolong atau tidak tolong aku mau tetap percaya bahwa Engkau itu baik. Engkau melakukan mujizat ataupun tidak atas hidupku, aku mau tetap bilang bahwa Engkau itu baik.
Ya, kita harus seperti itu saudara. Jangan hanya datang ke hamba Tuhan karena ada maunya. Tapi mari kita datang memberi hidup kita ini kepada Tuhan. Supaya Tuhan disenangkan. Jangan bawa teriakan kosong kepada Tuhan karena itu sia-sia saja. Ayat 14, lebih-lebih lagi kalau engkau berkata bahwa engkau tidak melihat dia, bahwa perkaramu sudah diadukan di hadapannya, tetapi masih juga engkau menanti-nantikan dia. Tetapi sekarang karena murkanya tidak menghukum dan ia tidak terlalu mempedulikan pelanggaran, maka Ayub berbesar mulut dengan sia-sia, banyak bicara tanpa pengertian. Memang kita lihat saudara, pada akhirnya ternyata ya satu kesimpulan yang Ayub katakan dari setiap penderitaannya, kalau kita lihat pada pasal yang terakhir, di sana Ayub berkata bahwa dulu hanya dari kata orang aku mengenal tentang dia, tetapi sekarang mataku sendiri yang sudah melihat Tuhan. Jadi saudara, tujuan dari setiap penderitaan, persoalan, pergumulan di hidup kita, tekanan adalah supaya kita ini datang mencari Tuhan secara pribadi. Jangan cuma cari pertolongannya, jangan cuma cari mujizatnya, tapi carilah Tuhan secara pribadi. Waktu kita menemukan Tuhan, kita menemukan kehendaknya, kita menemukan hatinya, kita menemukan tujuannya dalam hidup kita, dan itulah jaminan kebahagiaan bagi setiap orang yang percaya. Puji Tuhan ya, kita diberi hikmat untuk mengerti firman Tuhan dan kita akan lanjutkan besok ya, karena kita sudah selesai dengan pasal 35 dan saya percaya saudara, apapun masalah yang sedang kau hadapi hari ini, tetaplah kuat, percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau Tuhan yang baik, ajaib bagi kami. Kami berserah hari ini ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami, sertai kami Bapa. Apapun yang sedang kami gumulkan hari-hari ini, penderitaan apapun yang kami alami, Tuhan tolong beri kami kekuatan untuk menjalani hidup ini, untuk boleh terus terarah kepada Tuhan. Biarlah kami memiliki pandangan yang benar tentang penderitaan kami, tentang persoalan kami. Biarlah kami juga tidak menyalahkan Tuhan lewat mulut kami, tapi biar kami terus berserah dan terus mengandalkan Engkau. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang ada dalam persoalan, masalah, pergumulan yang berat hari-hari ini. Tuhan tolong Engkau menjadi jawaban bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, hamba berdoa yang sedang ada dalam masalah, pergumulan, pemulihan keluarga, biarlah Engkau jamah dan lawat. Terjadi pemulihan, suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat. Semua dipulihkan Tuhan sehingga kami dibawa semakin dekat kepada Tuhan. Berkati juga setiap mereka yang sedang terbaring sakit. Mari saudara, ya, letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan, aku percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kesembuhan terjadi bagi setiap orang-orang yang berharap pada Tuhan, dan jadilah sesuai dengan imanmu kata Tuhan. Kita percaya bahwa hanya karena anugerah Tuhan maka kita boleh mengalami kesembuhan, pemulihan. Yang sedang sakit di dalam perekonomian keluarga, keuangan, Tuhan juga memberkati mereka yang terlilit hutang piutang, masalah-masalah keuangan. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Hamba berdoa Bapa, dalam nama Yesus Engkau beri kelegaan Tuhan. Ketika kami bertobat sungguh-sungguh datang pada Tuhan, Engkau memberi kami kemampuan dan jalan keluar untuk menyelesaikan setiap masalah keuangan kami, sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Berdoa bagi setiap mereka yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan para pembeli yang terbaik. Kau juga memberkati Tuhan mereka yang mencari pekerjaan, biar Tuhan jamah dan lawat. Dalam nama Yesus, biarlah pekerjaan yang terbaik juga Tuhan berikan. Hamba berdoa Bapa untuk setiap mereka yang rindu punya keturunan. Bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Anak keturunan ilahi Tuhan berikan. Biarlah nama-Mu dimuliakan lewat persoalan penderitaan hidup kami. Semua mendatangkan kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa terus buat bangsa dan negara kami Tuhan. Biar lawatan-Mu tercurah bagi bangsa ini. Hujan pertobatan tercurah dalam nama Yesus. Dari Sabang sampai Merauke. Orang-orang berbalik datang kepada Tuhan. Meninggalkan dosa.
dan menyenangkan hati Tuhan. Hamba berdoa biarlah Tuhan Engkau berkati kami yang ada di tanah di Indonesia ini Bapa. Berkati pemerintahan kami di dalam nama Yesus. Engkau memberkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh kabinet yang ada. Biarlah Tuhan taruh roh takut akan Tuhan sehingga apapun yang diputuskan semua berdasarkan kehendak dan rencana Tuhan. Bahkan kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus juga Engkau beri roh takut akan Tuhan atas semua pemerintah di atas bangsa kami ini. Menjelang pergantian presiden beberapa bulan ke depan, Tuhan pegang kendali keamanan kesejahteraan atas Indonesia. Indonesia ada dalam penyertaan Tuhan. Berkati Tuhan presiden yang baru nantinya, biarlah dia juga memiliki roh takut akan Tuhan. Kami juga berdoa buat semua bangsa-bangsa di dunia, di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah lawatan Tuhan tercurah, hujan pertobatan tercurah, dan semua orang berbalik kepada Tuhan, hidup menghormati Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena itu saudara mari buka hati dan tanganmu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hati.